Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Jumpa dengan Tuhan. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Sahabat Kristus, bagian firman Tuhan ini konteksnya tentang Daud yang mendapatkan kesempatan untuk membunuh Raja Saul kedua kalinya. Saat itu Daud dikejar oleh Raja Saul. Suatu kali ketika Raja Saul dan pasukannya tertidur, Daud berhasil mengendap masuk ke perkemahan. Disitulah terbuka kesempatan untuk Daud bisa membunuh Raja Saul yang membencinya. Daud tidak mau membunuh Raja Saul, sekalipun kesempatan itu ada. Sampai keluarlah perkataan yang fenomenal ini. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Kata menjamah orang yang diurapi Tuhan dalam terjemahan lain dikatakan membunuh raja. Secara lengkap dikatakan, siapakah yang dapat membunuh raja yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Raja berbicara mengenai pemimpin yang Tuhan tempatkan di atas kita. Bisa jadi dia adalah pemimpin perusahaan, bos di tempat Anda bekerja, majikan atau juragan Anda, kepala sekolah, atau bahkan pemimpin rohani, atau gembala sidang, dan siapapun yang ada di atas kita. Kata membunuh tidak selalu diartikan secara fisik dengan menghilangkan nyawa seseorang. Firman Tuhan mengajarkan, ketika kita membenci orang lain, membenci saudara kita, maka kita disamakan dengan seorang pembunuh. 1 Yohanes 3:15 berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bagaimana dengan hati kita saat ini? Adakah kita sedang membenci pemimpin kita? Kita rela mengata-ngatai dia? Kita suka membicarakan keburukannya? Kita senang menyampaikan kabar yang jelek tentang dia? Tanpa kita sadari, kita sedang berlaku sebagai seseorang yang membunuh pemimpin kita. Tanpa kita sadari, kita sedang mengarahkan pisau tajam kepada dia. Kita membunuh karakternya, kita membunuh kewibawaannya, kita membunuh otoritasnya. Lalu kita tanpa merasa bersalah tertawa dan berkata, itu cuma kritik. Hari ini mari kita periksa hati kita. Kalau masih ada kejengkelan, kebencian, atau ketidaksukaan pada pemimpin kita, jangan-jangan hal itu yang menghambat berkat Tuhan dinyatakan atas hidup kita selama ini. Jangan-jangan berkat yang jadi bagian kita terhambat dan terkunci karena kebencian kita pada pemimpin. Mengapa kita tidak lebih baik mengambil posisi untuk mendoakan supaya pemimpin kita yang salah ini menyadari kesalahannya dan berbalik dari kelakuannya yang jahat? Sahabat Kristus, saatnya kita mengambil langkah seperti Daud, tidak mau melakukan sesuatu yang bukan bagiannya. Kalau memang pemimpin kita bersalah, biar Tuhan sendiri yang membereskannya. Bagian kita menyediakan hati untuk berdoa ketika kita mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin kita. Bila memungkinkan untuk menegur, lebih baik sampaikan dengan penuh rasa hormat daripada kita menjadi pribadi yang membenci dan mengumbar keburukannya. Mari kita belajar lebih lagi mengenai penundukan diri pada pemimpin kita hari demi hari. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Kami belajar sesuatu yang baru ya Tuhan. Untuk kami tunduk pada pemimpin kami. Untuk kami tidak mengata-ngatai keburukannya. Untuk kami tidak berlaku yang salah kepada pemimpin kami. Untuk kami boleh memberkati mereka ya Tuhan. Untuk kami tidak lagi punya pikiran yang jelek, pikiran yang keliru, pikiran yang curiga, pikiran yang salah kepada pemimpin kami, siapapun itu. Pemimpin di tempat kami bekerja,
pemimpin di tempat kami belajar, pemimpin di keluarga kami, pemimpin di lingkungan masyarakat, bahkan pemimpin di negara ini, atau siapapun yang Tuhan percayakan sebagai pemimpin di atas kami, termasuk pemimpin rohani kami. Kiranya kami boleh mengatakan yang benar, tidak lagi berkata-kata yang salah tentang mereka, sekalipun kami tahu bahkan dengan mata kepala sendiri kesalahan atau kejahatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami memberkati pemimpin kami, siapapun beliau, siapapun mereka. Kami memberkati Tuhan, kiranya memulihkan kehidupan para pemimpin kami, memberkati dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, siapapun beliau, dimanapun dan sebagai apapun. Dan kami percaya ketika kami mengucapkan berkat, maka pintu berkat pun juga terbuka atas kami. Tidak ada satu hal pun yang tertutup atau terkunci bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini kami terima kebaikan Tuhan. Hari ini kami terima keajaiban Tuhan. Hari ini kami terima pemeliharaan Tuhan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat menjadi pribadi yang memiliki penundukan diri dan tidak lagi berkata-kata yang jahat atau yang salah tentang pemimpin kita. Kita ambil waktu untuk mendoakan supaya pemimpin kita berubah dari karakternya yang salah. Salam dari saya Yogi Raharjo dan Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.